Poin ketiga, memperkuat poin kedua bahwa teori dependensi mengkritik penggunaan sumber daya yang dimanfaatkan oleh negara-negara dominan. Teori dependensi juga tidak menjelaskan bagaimana pola alternatif yang dapat digunakan oleh negara miskin. Teori dependensi hanya menggunakan beberapa kriteria, contohnya kritik mengenai ekspor komoditas pertanian oleh negara miskin yang didorong oleh kepentingan negara maju. Ekspor pertanian ini tidak menjamin tingkat malnutrisi di negara miskin akan menurun jika dibandingkan dengan tingginya tingkat ekspor pangan dalam negara tersebut. Menurut teori dependensi, seharusnya surplus di bidang pangan dapat digunakan untuk mengurangi angka malnutrisi atau kekurangan gizi dalam negara. Ini salah satu contoh untuk menggambarkan bagaimana seharusnya negara mandiri begitu. Nah, poin keempat, memperkuat proposisi sebelumnya, teori dependensi yang yakin bahwa setiap negara harus mengartikulasikan kepentingan ekonomi nasional yang sebenarnya premis ini juga mirip dengan asumsi dasar realisme, namun konteks kepentingan nasional pada dependensi itu lebih cenderung pada dorongan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dibanding memuaskan kebutuhan pemerintah. Agenda yang belum diangkat oleh teori dependensi menjadi definisi operasional dari kepentingan nasional itu merupakan contoh kurangnya konsep dependensi ini sendiri menurut Ferraro. Proposisi terakhir menjelaskan satu asumsi penting dari teori dependensi bahwa langgengnya sistem ketergantungan tidak hanya dipertahankan oleh elit negara maju, namun juga para elit negara yang miskin, negara dependen, atas dasar kepentingan pribadi para elitnya. Dengan demikian, elit-elit negara berkembang menurut Ferraro secara sadar mengkhianati kepentingan rakyatnya sendiri dan memperpanjang pola ketergantungan negaranya dengan mengikuti preskripsi dari ekonomi liberal. Kemudian saya masuk pada policy implication of dependency analysis sebagai alat untuk menganalisis isu kontemporer menurut Ferraro. Yang pertama, suksesnya ekonomi industri maju tidak semata-mata akan menjadi model yang cocok untuk negara-negara berkembang. Ketika fokus pada wilayah strategi analisis dan preferensi ideologi ekonomi itu berusaha untuk ditiru oleh negara berkembang, misalnya negara berkembang meniru pola negara maju untuk kaya gitu ya. Menurut teori dependensi itu salah, karena kesuksesan negara kaya adalah bagian dari faktor historis ekonomi global yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun mungkin pada tahun 1950 atau 1960-an ada konsensus universal mengenai strategi pertumbuhan, tapi itu ditolak oleh dependensi. Negara-negara ini menjadi dominan disebabkan oleh relasi kuasa kolonial Eropa yang sifatnya eksploitatif, dan hubungan itu selalu berulang dan merugikan negara miskin. Oleh sebab itu, teori dependensi menolak mekanisme ekonomi trickle down. Nanti teman-teman bisa browsing apa itu ekonomi trickle down. Saya lanjutkan menolak mekanisme ekonomi trickle down dari perspektif ekonomi neoklasikal atau neoliberal yang tidak memperhatikan distribusi kekayaan karena lebih condong pada efisiensi produk dan reward dari pasar. Nah, kemudian mekanisme trickle down ini hanya bekerja dalam ekonomi yang terintegrasi, ekonomi yang dapat menerima perubahan yang ada di masyarakat gitu. Namun pertanyaannya Ferraro, apakah negara-negara berkembang ini siap atau dapat menyesuaikan diri dengan integrasi ekonomi tanpa adanya gangguan atau distorsi dari bidang-bidang yang termasuk non-ekonomi seperti ras, etnis, terus bias gender dan lain-lain. Nah, kemudian kondisi ini yang
disebut Ferraro menjadi latar belakang kenapa integrasi ekonomi tidak berjalan baik di negara dependen, karena trickle down ini sendiri menurut Ferraro itu tidak mudah untuk disebarluaskan di negara miskin. Secara struktural, pasar tidak mampu menjadi mekanisme distribusi yang sufficient. Itu menurut Ferraro. Poin ketiga, premis sebelumnya yang berhubungan dengan logika bahwa pasar hanya memberikan reward pada produktivitas, seperti indikator pertumbuhan ekonomi yang dititik beratkan pada GDP dan indikator perdagangan, itu dianggap Ferraro kurang baik untuk negara-negara miskin, karena menurutnya para scholar dependensi itu perlu untuk lebih concern pada faktor-faktor yang lebih melihat secara luas dampak-dampak sosial, seperti indikator yang menyertakan literasi, ekspektasi hidup, dan pendidikan, serta lain-lain, yang memperlihatkan bahwa indikator sosial itu mengoverlap indikator ekonomi, tidak sebaliknya. Yang dikritik oleh Ferraro kan indikator ekonomi akan mengoverlap indikator sosial, jadi dia lebih mengutamakan dampak sosialnya pada relasi hubungan yang dependen itu. Nah, poin keempat, selain itu, negara dependen seharusnya fokus untuk mengejar kebijakan domestik yang bersifat self-reliance, mandiri, atau disebut oleh Ferraro kebijakan autarki yang pernah dilakukan Cina melalui Great Leap Forward-nya. Namun kebijakan autarki ini juga gagal dalam proses histori. Maka dari itu Ferraro juga menyebutkan bahwa autarki juga tidak efektif bagi negara untuk melakukan self reliance atau mandiri gitu. Menurut Ferraro, dibanding menggunakan sistem ekonomi yang self reliance yang dipandang sebagai upaya untuk mengontrol interaksi ekonomi global, negara miskin seharusnya lebih fokus untuk menjadikan interaksi yang didasari oleh janji akan perbaikan kesejahteraan di bidang sosial dan ekonomi terhadap masyarakat secara utuh. Jadi dibanding melawan IMF dan World Bank, mending lebih fokus ke kesejahteraan seperti itu. Nah, setelah selesai menjelaskan asumsinya Ferraro, saya memiliki argumen singkat. Yang pertama, saya mengapresiasi artikel dari Vincent Ferraro yang memberikan pencerahan atas penegasannya antara sudut pandang Marxis-Leninis dan membangun kerangka konsep dependensi dalam teori dependensi, sehingga konten dan konteks dari dependensi dapat dipahami dengan baik dari berbagai macam sudut pandang melalui narasi yang komprehensif. Namun kritik saya dalam artikel Ferraro ini terletak pada tawaran implikasi kebijakan pada analisis dependensi yang masih menunjukkan ambiguitas. Ferraro mengkritik sistem ekonomi neoklasikal atau neoliberal dengan mekanisme trickle down tanpa memberikan argumen dan mekanisme yang jelas untuk disaingkan terhadap trickle down-nya. Selain itu, asumsi Ferraro yang melihat kemungkinan status negara dependen keluar dari cycle ketergantungan sangat minim tidak akan berubah, karena hanya dapat dicapai jika ada perang, tadi yang sudah dijelaskan oleh saya di beberapa slide sebelumnya. Sehingga peluang itu muncul melalui upaya negara untuk menjadi lebih otonom, lebih kuat. Tapi secara fakta hal tersebut kontradiktif dengan contoh kasus di mana Cina berhasil merubah status ketergantungannya menjadi mandiri pada era setelah tahun 2000. Nah, ini saya perkuat dengan asumsi Wallerstein, di mana hal yang tidak dipertimbangkan oleh Ferraro adalah satu posisi penting negara yang berstatus semi-periphery dari konsep dependensi yang dikembangkan dalam world system teorinya Wallerstein. Negara semi-periphery menjelaskan bahwa sistem ekonomi global juga memiliki medium yang bersifat mutatis mutandis. Jadi jika ada perubahan, maka perlu ada perubahan yang diperlukan juga. Maksudnya mengikuti perubahan struktural dari faktor historis sistem ekonomi global.
Ada kemungkinan bagi negara-negara periferi berubah statusnya menjadi semi periferi, dan negara core atau center turun menjadi semi periferi atau periferi jika ada perubahan sistem global, misal perubahan teknologi secara global yang akan turun mengubah peran dari setiap negara dalam sistem global yang lebih modern di setiap region atau wilayah. Selain itu, relasi kuasa para elit pada negara core atau periferi, menurut preferensi ideologinya, juga menjadi faktor penentu apakah suatu negara akan tetap bertahan menjadi negara dominan pada era yang berbeda, pada jangka waktu historis yang berbeda. Maka dalam konteks historis, struktur antar kelompok negara tersebut lebih relatif dan lebih dinamis. Mungkin itu dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya minta maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas. Terima kasih. Selamat malam.